Film akan diawali dengan seorang wanita yang Mimin nggak tahu nama aslinya nih. Ya sebut saja namanya Bunga ya. Dan seorang pria yang Mimin juga tak tahu namanya. Kita panggil saja sebagai Adi Dijayu Pengampuro Baskoro Pangestu. Atau bisa dipanggil sebagai Samsul. Nah, si Bunga yang lagi tidak datang bulan seketika ngebet banget ingin meminta jatah kepada Samsul. Akan tetapi Samsul yang bukan pria gampangan menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Akan tetapi Bunga yang sudah sangat rindu goya diaduk-aduk oleh seorang pria tetap bersikeras untuk menggoda Samsul. Yang kemudian terjadilah hal di luar akal sehat manusia. Dan tiba-tiba Adi Dijayu Pengampuro Baskoro Pangestu berubah menjadi manusia serigala. Seperti film GGS atau bisa disebut sebagai toilet, tapi ini versi bodongnya ya. Lalu tanpa babi bu, Adi Dijayu Pengampuro Pangestu langsung membajak persawahan milik Bunga yang sudah kebanjiran. Namun di tengah kejadian tersebut muncullah seorang wanita berkerudung merah, memiliki tato di mata nih, bersempak tipis, berlubang ganda, dan membawa sebuah kelewang. Dia adalah adik seperguruan dari si buta dari gua hantu yang bernama Beniko. Dan seketika Beniko pun menyerang Samsul. Tolong diingat ya, film ini bukan film box office. Ini adalah film dari box kerupuk yang tidak mengandalkan efek pertarungan, melainkan mengandalkan efek kuda-kudaan. Pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Beniko dengan mempedotkan lengan dari Samsul. Namun sayangnya Samsul pun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, terlihat seorang laki-laki parubaya. Dia adalah seorang kepala sekolah dan juga seorang guru yang bernama Masato. Bukan Masako ya. Di tangga itu, mereka sedang mengobrol hal yang tidak penting mengenai cara-cara memakai sempak dengan baik dan benar. Kemudian setelah bapak sekolah berlalu pergi, Masato pun melihat jejak kaki misterius di lantai itu. Dan juga terdapat beberapa jembut yang bertebaran di lantai. Seketika, Masato mendapatkan serangan misterius. Scene selalu berpindah kepada seorang cewek yang sedang menggenjot sepedanya. Dari sini, para master colikiawan pasti sudah mudeng siapa gadis mulus satu ini. Ada yang tahu nggak kira-kira? Itu loh, mbak yang serba embem-embem. Kalau ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, dia ini bernama Misaki. Lalu, ia bertemu dengan seorang pria gagah perkasa yang bernama Amayana, yang merupakan teman sekelasnya. Diceritakan, Amayama merupakan seorang ketua tim bola bekel. Nah, Amayama ini ternyata sudah sejak lama memenam perasaan kepada Misaki. Akan tetapi mereka berdua enggan mengungkapkan perasaannya. Namun Amayana yang pantang menyerah lalu mengajak Misaki untuk pergi ke bangunan tua guna melancarkan jurus kuda lumpingnya. Namun dikarenakan imam Misaki yang cukup tebal, yang setebal tembok Cina, jadi ia pun tak terpengaruh dengan rayuan gombal gembelnya. Dan kemudian tiba-tiba muncullah Beniko di tempat tersebut. Dalam benak Misaki, ia pun mencoba mengingat siapa Beniko ini. Namun ketika Amayana melihat Beniko, kemudian ia pun segera pergi dari tempat tersebut. Dan kemudian Beniko memperingati Misaki agar lebih berhati-hati saat dekat dengan seorang pria cap sandal darat. Setelah menyampaikan pesan itu, Beniko pun berlalu pergi. Singkat cerita, saat Misaki bertemu dengan teman-temannya di kelas, tiba-tiba datanglah Pak Guru Masato yang terlihat tangannya telah terluka akibat dari serangan misterius tadi. Yang ternyata serangan itu dilakukan oleh para GGS. Usut punya kisut, ternyata orang yang terkena cakaran dari GGS akan terinfeksi virus terkutuk ini. Namun anehnya hanya pada kaum Adam saja. Lalu Pak Guru Masato mengeluarkan jurus cakar saktinya dan kali ini ia bisa berubah menjadi GGS. Beruntung di kala itu muncullah Beniko yang sedang sigap menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya Beniko ini lupa membawa pedang samurainya, sehingga mengharuskan Beniko harus baku hantam dengan Pak Guru Masato. Sementara itu Misaki bersama teman-temannya bergegas pergi dari tempat tersebut.
Namun, Misaki bersama kawan-kawan kembali dihadang Amayama beserta curut-curutnya. Terlihat mata mereka kini bisa bersinar, yang menandakan bahwa mata mereka saat ini sudah diganti dengan lampu senter. Yang lalu mereka pun melakukan adegan uber-uberan. Akan tetapi Misaki dan kawan-kawan akhirnya terpojok. Kemudian Misaki pun berusaha mengembalikan ingatan dari Amayama dengan cara mengatakan bahwa sebenarnya Misaki mencintainya. Awalnya cara itu berpengaruh terhadap Amayama, namun ternyata virus tersebut memiliki efek yang sangat luar binasa. Kemudian Amayama pun merubah wujudnya menjadi GGS. Tanpa menunggu aba-aba dari sang sutradara, Amayama and the Gang berpesta menikmati suguhan bakpo anget milik Misaki dan kawan-kawan. Beruntungnya, Misaki berhasil melarikan diri meskipun tidak menggunakan sehelai busana. Dan kemudian Misaki menemukan pedang milik Beniko. Dengan segera Misaki menghampiri Beniko untuk memberikan pedang tersebut, sehingga terjadilah centang-centeng di antara mereka. Dengan sekali tebasan, Pak Guru Masato pun akhirnya modiar. Karena melihat semongko dari Misaki yang gondal gandul, kemudian Beniko memberikan kerudung kepada Misaki. Tapi Amayana bersama In the Gang berhasil kembali menemukan mereka. Yang kemudian Beniko pun kembali harus menghadapi Amayama dan kawan-kawan. Setelah itu terjadilah pertarungan yang amat sangat dahsyat dan bahkan mengalahkan pertempuran dari film Mortal Kombat. Pada akhirnya Beniko pun berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara itu Misaki menuju ke kantor kepala sekolah. Tapi sayangnya Pak kepala sekolah ini juga telah terpapar virus GGS yang ditandai dengan Matane yang kali ini menggunakan softland murahan dan juga Congorne menggunakan merongos cap Ruchika. Tak sampai di situ, ia juga mampu mengeluarkan ajian Pangestu Pengampuro Jiwo. Seketika Misaki pun terhipnotis, lalu menyuruhnya untuk berpose bak seorang model majalah Flora dan Fauna. Tak lama berselang, Pak Kepala Sekolah merubah wujudnya menjadi Raja GGS. Sehingga ia pun berhasil menanam batang singkong berkualitas supernya di sawah milik Misaki yang terkenal subur dan juga basah. Beniko yang sedang berada di atas lantai langsung menyayat lantai yang terbuat dari gabus. Beruntungnya di kala itu Beniko terjatuh tepat di atas Pak Kepala Sekolah. Lalu ia pun menancapkan kelewang di batok kelapanya. Dan akhirnya kepala sekolah itu pun langsung dijemput sakaratul mautnya. Kemudian Beniko pun berlalu pergi, dikarenakan tugasnya membasmi GGS di tempat ini telah tertuntaskan. Dan Misaki yang masih gondal gandul mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada Beniko. Lalu film busuk ini pun tamat.